Kembali lagi di channel Wajib Tahu. Kali ini kita akan membahas tentang 13 legenda hantu Jepang yang sangat menyeramkan. Kita tahu bahwa setiap negara pasti mempunyai legenda hantu yang berbeda-beda. Seperti di Indonesia, pocong, kuntilanak, genderuwo, buto ijo, tuyul, dan lain-lain. Itu adalah beberapa hantu yang kerap didengar oleh orang-orang di negara kita ini. Dan sudah tidak asing lagi di telinga kita pastinya. Hantu-hantu tersebut kerap kali membuat merinding apabila kita menonton film, mendengar, atau bahkan melihatnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hantu Jepang yang sangat menyeramkan. Yang pertama adalah Kuchisake Onna, atau bila kita artikan ke bahasa Indonesia adalah wanita bermulut sobek. Wow, bisa dilihat bahwa mulutnya itu sobek, dan sobek. Mengapa disebut dengan wanita bermulut sobek? Konon, hantu ini merupakan sejenis siluman dalam mitologi dan legenda urban Jepang. Ia berwujud seorang wanita yang selalu menutup mulutnya yang robek. Ada yang mengatakan bahwa ia merupakan korban operasi wajah yang gagal, dan dokter yang mengoperasinya tidak sengaja memotong mulutnya hingga robek, sehingga wanita itu histeris dan marah, kemudian membunuh dokter tersebut. Wanita tersebut kemudian dibunuh oleh penduduk kota dan menjadi hantu yang penasaran. Konon, ia sering berjalan-jalan di tempat yang sepi, dan apabila berjumpa dengan orang yang ditemuinya, maka ia akan menanyakan, apakah saya cantik? Bila orang yang menjawabnya, ya, maka ia akan membuka masker dan bertanya kembali. Bahkan bila seperti ini, wah, siapa yang tidak terkejut bila seperti itu? Dan kemudian jika kita menjawab tidak, maka kita akan dibunuh. Oh. Yang kedua adalah Yuki Onna, hantu wanita salju. Dari namanya keren ya, salju kayak Frozen mungkin, seperti Frozen Elsa. Ini dah Yuki Onna. Yuki Onna tergolong pada siluman. Hantu ini konon berwujud cantik sekali dengan rambut hitam terurai panjang. Namun ia akan membunuh pemuda-pemuda yang tertarik pada dirinya. Dan konon pemuda yang dibunuh itu akan membeku. Tapi pada akhirnya Yuki Onna ini mencair berkat kehangatan hati seorang pemuda yang bernama Mokishi. Yang ketiga adalah Sadako. Sadako, atau disebut juga dengan Onryo, merupakan hantu yang menaruh dendam kepada orang lain di masa hidupnya. Biasanya arwahnya akan gentayangan untuk membalas dendam kepada orang-orang tersebut. Pasti salah satu di antara kalian pernah menonton atau mendengar tentang hantu Sadako yang digambarkan keluar dari sumur atau televisi. Konon, cerita ini terinspirasi dari salah satu urban legend di Jepang mengenai gadis misterius di sumur tua dan juga sumur Okiku. Kemudian ada Jasiki Warashi. Jasiki Warashi adalah hantu yang berwujud anak-anak yang nakal, tapi tidak membahayakan. Hantu ini nampak seperti anak-anak yang berumur 5-6 tahun, berambut cepak dan berwajah merah. Biasanya hantu ini muncul di sekitar rumah dan selalu mencari perhatian dengan berbagai cara. Ia lebih sering menampakkan diri pada anak kecil, yang mungkin karena ia juga hantu anak kecil. Selanjutnya, Rokurokubi. Jika kita artikan dalam bahasa Indonesia, Rokurokubi artinya adalah hantu Jepang leher panjang. Oh, leher panjang. Jerapah mungkin. Hantu leher panjang ini konon pada saat menjadi manusia, ia dihukum karena melanggar pantangan dalam agama Buddha. Pada siang hari, hantu ini nampak seperti manusia biasa. Mereka membaur dengan masyarakat dan bahkan ada yang mempunyai suami. Tapi ketika sudah malam hari, wujud aslinya baru terlihat. Lehernya memanjang dan wajahnya berubah menyeramkan. Katanya, hantu ini kerap menakuti orang. Biasa ia menampakkan diri di hadapan pemabuk atau orang yang sedang tertidur. Dan katanya, ia juga menghisap darah. Lanjut berikutnya, Nukekubi. Nukekubi dalam bahasa Cina artinya adalah leher yang dapat dilepas. Pada siang hari, layaknya Rokurokubi, ia seperti manusia biasa dan juga membaur dengan masyarakat. Namun ketika malam menjelang, wujud aslinya barulah terlihat. Kepalanya terpisah dengan tubuhnya. Setelah terpisah dari tubuhnya, kepala tersebut akan terbang untuk mencari manusia. Dan konon, kepala tersebut akan menjerit dan menggigit korbannya. Selanjutnya, Kasabake. Kasabake adalah hantu yang berwujud payung dengan mata satu dan lidah terjulur yang memiliki satu kaki. Persis seperti pegangan payung yang memakai sandal. Hantu ini suka berterbangan di kala hujan. Konon hantu ini suka bermain dengan anak kecil. Hantu ini pun sering muncul di anime ataupun manga. Selanjutnya adalah Kappa.
Kappa merupakan salah satu urban legend yang terkenal di Jepang. Dikatakan bahwa makhluk ini adalah amfibi yang dapat tinggal di darat dan di air. Kappa juga disebut sebagai monyet air karena menyerupai seekor monyet. Tingginya bisa menyerupai anak usia 5 atau 4 tahun. Mulutnya berbentuk paru, kaki dan tangan berselaput. Bungkunya berbentuk seperti tempurung kura-kura, dan di kepala yang memiliki semacam mangkuk yang berisi air. Wow. Selama mangkuk yang berada di atas kepala yang berisi air, maka kemampuan sihir Kappa akan tetap ada. Sedangkan apabila mangkuk itu kering, maka kekuatan sihirnya pun menghilang dan bisa mati. Konon, Kappa ini suka memakan mentimun dan melihat pertunjukan sumo. Selanjutnya adalah Hanako. Hanako merupakan hantu yang kerap muncul pada cerita manga, anime, maupun film. Hanako merupakan hantu yang berada di toilet. Sebenarnya tidak akan muncul kecuali ada yang memanggilnya. Caranya adalah dengan mengetuk pintu ketiga dari ujung toilet di setiap sekolah dan mengatakan, "Hanako, apakah kamu ada di sana?" Biasanya kegiatan itu kerap kali dijadikan uji nyali oleh anak-anak sekolah. Apabila telah mengetuk pintu toilet tersebut dan ada jawaban, "Ya, aku berada di dalam," dan apabila masih berani untuk membukanya, maka kamu akan melihat sosok hantu tersebut. Ia dikatakan berambut pendek, berwajah pucat, dan berbaju merah. Namun berhati-hatilah, karena Hanako akan menarik Anda masuk ke dalam toilet dan menghabisi nyawa Anda. Seram. Lanjut, Teke-teke. Teke-teke merupakan sebuah cerita mengenai seorang gadis muda yang terjatuh di atas kereta api, yang kemudian badannya terbelah menjadi dua karena terlindas oleh kereta api tersebut. Hantu ini memiliki keinginan untuk membalas dendam. Konon, ia selalu membawa sabit besar yang tajam, dan ia berjalan dengan kedua tangannya sambil menyeret badannya. Dan jika ia mengejar korbannya, ia berlari sangat cepat. Dan pada saat berlari mengejar korbannya, itulah terdengar suara teke. Banyak orang beranggapan bahwa hantu ini merupakan Kashimariko yang mencari kakinya. Selanjutnya, Akaname. Akaname merupakan hantu yang konon tinggal atau berada di dalam toilet. Ia hidup dengan cara menjilati tit dan debu yang terkumpul. Konon hantu ini berwujud manusia namun kulitnya berwarna merah dan mengelupas seperti orang telah lama berendam di dalam air panas. Maka dari itu hantu ini disebut Akaname. Selanjutnya adalah Noperabo. Noperabo merupakan hantu tanpa wajah. Ia menakut-nakuti manusia dengan cara menampakkan diri di berbagai tempat, terutama di toilet wanita. Hantu ini dikenal juga sebagai hantu internasional karena ada juga yang pernah melihat hantu ini di Hawaii, di mana warga Hawaii menyebutnya Mujina. Selanjutnya, Kokurusan. Kokurusan ini merupakan sebuah permainan yang populer di kalangan anak SMA di Jepang. Permainan ini mirip dengan jelangkung jika di sini di Indonesia. Cara bermain adalah dua orang duduk berseberangan, selembar kertas yang bertuliskan alfabet hiragana, dan meletakkan telunjuk di atas sebuah koin, kemudian menyebutkan nama lembut, Kokurisan, katakanlah padaku. Apapun yang Anda minta, maka dia akan menjawab. Sama halnya dengan jelangkung. Jawaban dari pertanyaan tersebut akan diberikan melalui koin yang bergerak sendiri dan menunjukkan huruf satu persatu sehingga membentuk suatu kata. Setelah selesai melakukan permainan ini, maka jangan lupa untuk mengakhirinya dengan mengucapkan selamat tinggal kepada Kokurisan. Jika Anda tidak mengucapkan selamat tinggal karena ketakutan atau tidak percaya pada Kokurisan, maka dalam batas waktu tertentu Anda akan mengalami kematian. Sekian ulasan saya mengenai beberapa legenda hantu Jepang yang terkenal baik di anime, manga, film, atau yang sudah sering diceritakan oleh orang-orang di Jepang. Anda boleh saja percaya atau tidak dengan cerita hantu tersebut. Jika belum puas dengan tulisan di atas, Anda juga dapat melihat foto-foto penampakan hantu itu di dalam video yang telah saya sajikan. Oke, sampai di sini saja pertemuan kita pada kali ini. Jangan lupa untuk like video ini, komen video ini, share video ini, dan yang paling penting subscribe channel ini untuk mendapatkan pembaruan video-video dari Wajib Tahu yang akan memberikan informasi dari seluruh dunia yang dirangkai menjadi sebuah video. Terima kasih.